mengenai SKB 4 Menteri yang kemarin. Ya, ini juga harus diklarifikasi. Yang pertama harus diingat bahwa keputusan untuk membuka suatu sekolah harus mendapat keputusan bukan hanya Pemda, tapi kepala sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah adalah perwakilan orang tua di dalam sekolah. Jadinya kuncinya ada di orang tua. Dimana kalau komite sekolah tidak membolehkan itu sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka. Tapi ini diberikan haknya kembali untuk Pemda menentukan mau sekolah-sekolah mana yang boleh apa tidak. Alasan kita melakukan ini adalah berbagai macam permintaan dari pemerintah daerah bahwa sebenarnya alokasi per kabupaten itu sangat terlalu besar. Sehingga mereka mungkin punya desa-desa, kecamatan-kecamatan atau kelurahan-kelurahan yang menurut mereka aman dan sangat sulit melakukan PJJ, yang menurut mereka sudah mulai bisa melakukan tatap muka. Yang pertama. Kedua, orang tua tidak harus khawatir juga karena kalaupun sekolahnya anaknya mulai tatap muka, dia tidak bisa, sekolah itu tidak bisa memaksa anaknya untuk pergi ke sekolah. Orang tua bisa bilang, anak saya belum nyaman, anak saya masuk ke sekolah, dan dia bisa masih melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Ya, jadinya hybrid model ini akan terus berada. PJJ bukannya berarti berakhir. Ketiga yang harus diketahui semua masyarakat, seperti apa sih kalau misalnya sekolahnya dibuka? Ini bukan seperti sekolah biasa. Bukan seperti sekolah biasa. Bedanya luar biasa dari sekolah biasa. Apa perbedaannya? Hanya boleh 50% dari kapasitas, artinya 18 anak di dalam per kelas maksimal. Biasanya kan 36. Sekarang cuma 18 anak per kelas. Jadi secara otomatis sekolah harus melakukan rotasi. Harus melakukan 2 shift. Minimal 2 shift. Untuk bisa mematuhi aturan itu. Masker wajib. Tidak ada aktivitas selain sekolah. Nggak ada kantin lagi. Nggak ada ekskul lagi. Nggak ada olahraga. Nggak ada aktivitas yang di luar. Masuk kelas, pulang langsung. Ya, ini bukan sekolah normal. Yang tatap muka pun masih ada. Kalau kita melihat apa yang telah kita lakukan selama 2 bulan kemarin, sudah diperbolehkan untuk yang zona hijau dan zona kuning. Sebenarnya sudah diperbolehkan. Itu pun karena protokol kesehatannya begitu ketat, yang di zona hijau aja baru sekitar 75% yang melakukan tatap muka, dan di zona kuning hanya sekitar 20%, 20-25% yang melakukan tatap muka. Jadinya ini akan makan waktu untuk persiapan para sekolah-sekolah, mempersiapkan protokolnya, sanitizer-nya, termogannya, memastikan bahwa ada akses ke berbagai macam tempat kesehatan. Jadi checklist itu, daftar periksa itu sangat komprehensif, dan Pemda akan menggunakan diskresinya karena Pemda lah yang tahu mana daerah yang sebenarnya rawan dan mana yang lebih aman. Jadi kira-kira gitu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan kalaupun ketahuan ada infeksi COVID di situ, harus langsung sesuai dengan protokol Satgas COVID, harus langsung ditutup sekolahnya. Ya. Mengenai SKB 4 Menteri yang kemarin, ya, ini juga harus diklarifikasi. Yang pertama harus diingat bahwa keputusan untuk membuka suatu sekolah harus mendapat keputusan bukan hanya Pemda, tapi kepala sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah adalah perwakilan orang tua di dalam sekolah. Jadinya kuncinya ada di orang tua. Dimana kalau komite sekolah tidak membolehkan itu sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka. Tapi ini diberikan haknya kembali untuk Pemda menentukan mau sekolah-sekolah mana yang boleh apa tidak. Alasan kita melakukan ini adalah berbagai macam permintaan dari pemerintah daerah bahwa sebenarnya alokasi per kabupaten itu sangat terlalu besar. Sehingga mereka mungkin punya desa-desa, kecamatan-kecamatan atau kelurahan-kelurahan yang menurut mereka aman dan sangat sulit melakukan PJJ, yang menurut mereka sudah mulai bisa melakukan tatap muka. Yang pertama. Kedua, orang tua tidak harus khawatir juga karena kalaupun sekolahnya anaknya mulai tatap muka, dia tidak bisa, sekolah itu tidak bisa memaksa anaknya untuk pergi ke sekolah. Orang tua bisa bilang, anak saya belum nyaman, anak saya masuk ke sekolah, dan dia bisa masih melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Ya, jadinya hybrid model ini akan terus berada. PJJ bukannya berarti berakhir. Ketiga yang harus diketahui semua masyarakat, seperti apa sih kalau misalnya sekolahnya dibuka? Ini bukan seperti sekolah biasa. Bukan seperti sekolah biasa. Bedanya luar biasa dari sekolah biasa.
Apa perbedaannya? Hanya boleh 50% dari kapasitas, artinya 18 anak di dalam per kelas maksimal. Biasanya kan 36, sekarang cuma 18 anak per kelas. Jadi secara otomatis sekolah harus melakukan rotasi, harus melakukan 2 shift, minimal 2 shift, untuk bisa mematuhi aturan itu. Masker wajib, tidak ada aktivitas selain sekolah, nggak ada kantin lagi, nggak ada ekskul lagi, nggak ada olahraga, nggak ada aktivitas yang di luar. Masuk kelas, pulang langsung. Ya, ini bukan sekolah normal yang tatap muka pun masih ada. Kalau kita melihat apa yang telah kita lakukan selama 2 bulan kemarin, sudah diperbolehkan untuk yang zona hijau dan zona kuning. Sebenarnya sudah diperbolehkan. Itu pun karena protokol kesehatannya begitu ketat. Yang di zona hijau aja baru sekitar 75% yang melakukan tatap muka, dan di zona kuning hanya sekitar 20%, 20-25% yang melakukan tatap muka. Jadinya ini akan makan waktu untuk persiapan para sekolah-sekolah, mempersiapkan protokolnya, sanitizer-nya, termogannya, memastikan bahwa ada akses ke berbagai macam tempat kesehatan. Jadi checklist itu, daftar periksa itu sangat komprehensif, dan Pemda akan menggunakan diskresinya karena Pemda lah yang tahu mana daerah yang sebenarnya rawan dan mana yang lebih aman. Jadi kira-kira gitu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan kalaupun ketahuan ada infeksi COVID di situ, harus langsung sesuai dengan protokol Satgas COVID, harus langsung ditutup sekolahnya. Ya.